Salwa Maulida. Alhamdulillah sekarang baru semester 1, baru banget masuk. Iya, kalau ini Elsa, kalau ini Putri. Ibu guru kelas, wali kelas 3 Ayah. Boleh perkenalkan diri, Bu? Ya, nama Ibu Rina Meirinda. Ya, biasanya dipanggil kelas 3 itu biasanya dipanggil Ibu Rina. Ibu Rina. Mungkin untuk kelas ini jumlahnya berapa, Ibu, kalau biasa? Kelas ini jumlahnya ada 34, namun udah keluar 1, jadi tinggal 33. Jadi kan karena pandemi, jadi kita bagi 2. Kebetulan karena di pintu kisi lagi dibangun, makanya kebagian mengajarnya seminggu sekali. Harus kan kalau orang lain kan udah seminggu 3 kali ya. Kita baru seminggu sekali. Nah, sekarang kelas 3A, kelas 3 dan kelas 4 hari Jumat dan Sabtu. Ini shift 1, besok shift 2. Kalau boleh tahu di sini jumlah ABK yang di Graspia itu maksudnya ada berapa? Kalau yang parah-parah gitu, yang parah bangetnya sih nggak ada. Cuman kalau yang merasa kesulitan ada berapa ya? Ada 4 orang dengan yang besok. Yang besok. Cuma kalau sekarang kalau yang kelas ini terhitung segini mah udah bisa lah gitu. Kalau yang besok ada yang lebih ini lagi gitu. Oh, berarti cuma di kelas ini aja, Ibu, atau ada yang di kelas lain juga ada? Kalau biasanya setiap kelas itu tidak mungkin semuanya pintar. Pastilah ada gitu. Ada yang autis kan. ABK itu beda-beda ya. Ibu, tidak betul. Kalau di sekolah negeri itu biasanya ABK-nya tidak nampak gitu. Kayak idiot gitu. Ada kalau di sini itu ABK-nya kayak disgrafia, diskalkulia gitu, kayak anak yang kesulitan dia nggak bisa berhitung. Ada di kelas 4. Di kelas 4 dia nggak bisa ngebedain ini angka 2, angka ini, itu kan termasuk ABK itu. Nah, kalau nggak bisa baca, tapi kalau Alba tadi agak bisa ya? Iya, bisa dia, Bu. Cuman dia kalau nulis cepat atau nulis memang bisa. Harus didikte ya, Bu. Satu-satu. Benar. Kalau yang lain enggak. Kalau yang lain kan kemungkinan dia ketinggalan. Gultom juga sama, tulisannya jelek. Terus tapi kan kita nggak bisa ngebedain ya namanya guru ke anak. Kalau dalam pembelajaran itu harus sama. Rata. Gimana kalau harus sama? Pasti kekurangannya yang mungkin dia ketinggalan. Kalau untuk seleksi dan penerimaan siswa yang ABK gitu, Ibu biasanya kan dikasih tahu dulu sama riwayat-riwayatnya sama orang tua, itu gimana? Nah, kalau di sekolah negeri itu beda ya dengan sekolah ABK yang kayak yang khusus. Yang khusus. Kalau di negeri itu kita nggak bisa, anak ibu nggak bisa baca, atau misalnya anak ibu anu. Kalau di negeri nggak boleh seperti itu. Pokoknya dalam kondisi apapun harus kita terima kalau orang tuanya menolak. Nah, kita sebagai guru ya harus bisa menghadapi. Kita harus siap-siap dengan keadaan anak seperti ini, misalnya gitu. Kan kalau di sini kan nggak ada yang kalau tunanetra misalnya yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar, itu kan harus khusus di sekolah ABK. Kan kalau di negeri nggak ada alatnya. Kan kalau yang nggak bisa melihat kan harus ada alatnya. Atau ada orang tua yang menyadari sendiri, ada ibu kayak di kelas 1 nih kemarin itu anaknya setiap, jadi kesalahan orang tua dia nggak ngeluarin anak lah, jadi anaknya selalu dikurung di rumah gitu. Pas bertemu dengan orang banyak, pokoknya heboh lah gitu. Nah itu orang tuanya bilang, ibu anak saya punya kelebihan sama kekurangan. Kelebihannya dia udah bisa baca, cuman kekurangannya itu dia suka mengganggu teman-temannya, karena kan dia baru melihat itu seperti apa. Pokoknya kalau guru misalnya, kenapa kamu nggak pakai masker, dia langsung mukul-mukul gitu. Kita harus bisa menghadapi anak seperti itu. Walaupun kan kalau di negeri mah ya jadi dengan media yang terbatas lah, nggak seperti di sekolah yang khusus pasti. Karena kan orang tua itu ada yang gengsi, ada yang gengsi nggak maunya, padahal dia juga, yang kelas 1 kemarin ya orang tuanya kaya lah gitu, tapi dia nggak mau anaknya disatuin dengan anak-anak yang ABK gitu. Padahal anak itu ABK tapi nggak mau karena gengsi, makanya berbaur di sini gitu kan. Ada yang suka ngeganggu temennya, ada yang suka mukul temennya gitu.
itu termasuk ABK, udah termasuk ABK kalau parah gitu. Iya benar. Kan kalau anak normal mah kan kalau belajar Iya. belajar Iya. biasa. Kalau ABK aduh pusing ibu gue riet. Kalau yang itu Iya, betul. Kalau selama musim pandemi gitu Bu, siswa Disgrafia itu tetap melaksanakan pembelajaran iya. secara tatap maya atau hanya penugasan aja? Kalau ibu belajar ke anak-anak kan Senin sampai Kamis daring ya Iya. anak-anak. Oh, iya. Nah ibu biasa pagi-pagi Zoom dulu. Iya. Semua ikut Zoom. Oh, iya. Semua ikut Zoom. Lalu nanti ibu nerangin biasa seperti Ya, seperti kita- gini gitu. iya. Nanti dikasih kan kalau anak kelas 3 mah belajarnya pakai aplikasi. Kalau di sini belajarnya pakai ini nih. Pakai aplikasi ini. Pakai belajarnya pakai Sisau namanya, Oh, aplikasi Sisau. iya. Jadi anak-anak setiap hari absen tuh. Misalnya ini yang ini ya, yang daring. Iya. Kalau daring nih, anak-anak misalnya absen. Ini anak-anak yang daring absen. Oh berarti Nanti absennya giliran berupa foto ya Ibu? foto. Kalau ibu gini, jadi ibu mah ya kenapa sayang? Nah, tunggu dulu ya, ibunya lagi ngomong. Nah, lalu yang komplit semua ya, yang Ya. komplit semua daring. Nah, misalnya gini nih. Ini kan jadi ada dua folder. Iya. Yang satu tugas, Iya, anak-anak oh, ngerjain tugas. Langsung dinilai sama ibu biasa. Cuman kalau kekurangannya yang itu mah ya gitu. Jadi ngisi teh kemana aja, weh. Gitu. Berarti kalau misalnya Absen gini sama tuh absen juga. Ini yang kemarin semua daring. Ini semua daring. Kalau nggak sekolah berarti dia nggak absen, nggak ada. Kalau ibu pakai aplikasi nggak di WA ibu mah. kalau untuk anak Disgrafia nih Bu, kalau misalnya kan lagi masa pandemi ya, pasti kan kemarin lebih lama ininya ya, maksudnya tetap mayanya daripada luringnya. Itu efektif gak sih Bu buat Ibu? Kurang. Bagi ibu tetap mau sebagus apapun mengajar, mau sepintar apapun anak, kalau daring itu kurang efektif karena tetap orang tua kan terlibat di situ. Ibu juga merasakan gitu. Iya. Ibu punya anak kelas 3 sama. Iya. Kalau anak ibu lebih pintar di sekolah daripada di rumah. Iya. Kenapa? Ya mungkin yang ke satu kan beda ya. Iya, suasananya. Suasana terus kan belajar anak itu beda-beda. Iya, benar. Ada yang audio visual. Iya. Jadi dia harus mendengarkan Dan guru melihat, sama melihat iya, guru iya. menerangkan. Beda kan orang tua dengan kan kalau di rumah ada yang dikasih tahu oleh orang tua. Iya, iya. Gitu. Dirasa ibu kurang efektif, lebih enak gini ketemu walaupun Iya. ketemu seminggu sekali. Iya, Tapi benar. kan ibu tahu kemampuan anak gitu. Berarti ini masih rolling ya Ibu? Rolling. Masih rolling. Besok shift 2. Oh, Besok shift 2 ini shift 1. Terus kalau yang shift 1 ini berarti besoknya daring? Iya, besok daring. Yang ini besok daring. Berarti Ibu Yang ngajarnya 2 kali ya jadinya? 2 kali. Double. 2 kali. Jadi yang pelajaran ini dikasih ke anak. Tapi kalau untuk ulangan ibu fokuskan di sekolah. Iya. Nah, anak-anak kan punya LKS ini ya. Iya. Tapi tetap kalau misalnya pakai LKS, kalau ulangan ibu nggak izinkan di rumah karena kalau di rumah pasti orang tua terlibat gitu. Iya. Kalau kemarin kan full ya. Iya. Kemarin full daring. Wah, nilainya bagus-bagus. Kalau sekarang mah kenyataan ini hasil anak sendiri. Iya. Jadi ketahuan Ibu yang mana yang udah bisa, yang Tapi mana kan ketahuan kalau anak yang bener-bener pintar mah Iya. guru mah udah tahu gitu. Iya, benar. Guru mah udah tahu ini kita walaupun ibu nggak ketemu setiap hari ya, tapi pas ketemu sekali udah tahu oh ini anaknya gini. Nanti ya, tunggu dulu ya. Kalau misalnya sebelum pembelajaran Ibu biasanya ada kegiatan apa dulu? Kalau sebelum pembelajaran ya seperti biasa anak-anak baris dulu, Iya. lalu berdoa, Iya. baca Asmaul Husna, Iya. terus baca surat ayat-ayat pendek gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak sebelum masuk udah biasa, dia udah ngerti gitu, piket dulu. Iya. gitu. Oh iya. Piket dulu. Jadi nggak usah disuruh sama ibu juga, Iya. udah ngerti gitu. Udah paham tugasnya. Udah paham. Kalau kelas 3 itu Bu termasuk tergolong udah mengerti Kalau kelas 1 susah. Kalau kelas 1 belum dewasa lah. Kalau kelas 3 itu
kelas bawah tapi terhitung udah dewasa gitu, anak-anaknya udah ngerti gitu. Beda dengan, tapi kelas 2 juga sih, ibu kan pengalaman mengajar di kelas 2 kelas 3 ya, tapi kelas 2 juga kalau kita arahkan bisa gitu. Kalau misalnya pengaturan tempat duduk untuk ABK itu ada khusus atau gimana? Enggak sih, kalau Sama rata kan? Kalau misalnya pengaturan tempat duduk ya ibu atur. Biasanya ibu kalau misalnya anaknya yang nggak bisa diam, Iya. simpen di depan. Gitu, simpen di depan. Kalau duduknya berdua-dua enak. Iya. Kalau berdua-dua mah dia simpen di bagian kedua. Iya. Jadi kan dia nggak bisa keluar Iya. nih, terkurung gitu. Ibu akalin seperti itu. Jadi anaknya diam nggak kemana. Kalau Iya. gini, aduh, bisa geningan. Iya. Ya. Dia kan, itu nggak mau diam anaknya. Kadang dia suka buka baju. Iya. Baju dibuka. Ya Allah. Kenapa dibuka? Kenapa? Harodang bu. Gitu. Kalau misalnya ini kan digabung ya Ibu, kelasnya sama yang ABK sama yang normal. Biasanya materinya mengikuti atau Mengikuti. Ya inilah kalau di negeri seperti ini gitu. Kalau di negeri itu tidak bisa beda-beda ya. Pelajaran ini khusus ABK, Iya. pelajaran ini khusus untuk yang normal. Enggak. Berarti Kalau satu untuk semua. kan namanya inklusif. Jadi sekolah inklusif itu benar-benar disatukan gitu dengan Iya. anak yang ABK, kecuali kalau di sekolah yang khusus ABK gitu. Kalau khusus di ABK nggak seperti ini. Berarti mengikuti kurikulum aja ya Ibu. Mengikuti kurikulum, cuman di dalam pembelajarannya mungkin dia agak lambat misalnya gitu. Kalau di sini siswa ABK-nya sama guru aja Ibu, nggak ada guru pendamping? Nggak ada guru pendamping. Iya. Ya, kecuali kalau misalnya yang bener-bener ekstra itu harus dengan 2 guru. Kalau yang ekstra banget Iya. gitu, jadi kita nggak bisa menanggulangi nih Iya. karena kewalahan kan. Iya. Kalau di sekolah ABK kan yang sekolah hanya 4 orang, Iya. hanya 5 orang. Ibu kan di sini 33, Iya. ini segini juga gitu, Iya. udah pusing. Iya pasti. Tapi kalau nggak pandemi, Iya. udah biasa gitu, Iya, murid benar. 40 juga. Iya. Cuman kalau ada anak yang ABK ya gini, pusing Berarti Ibu ngehandle semuanya sendiri ya? sendiri. Kecuali kalau misalnya yang bener-bener keterlaluan gitu, itu baru harus ada guru pembimbingnya 1 gitu, jadi 2. Biasanya kalau siswa di Segrasmia itu ngerjain tugasnya sama orang tua atau sendiri Ibu? Kalau di rumah, Dibantu, iya. Nah kalau di rumah biasanya kalau ibu lihat gitu, Ya. tulisannya suka tulisan orang tua. Jangankan kelas 3, kelas 1, kelas 2 juga. Iya. Tapi kalau di sekolah kan dia dituntut harus sendiri, makanya Iya. terlambat gitu. Kan kadang huruf A juga nggak tahu. Iya. Harus dibimbing sama ibu. Ibu apa? Gitu. Iya. Paling banyak nanya. Iya. Kalau untuk penugasannya biasanya dikasih ke orang tua atau ke siswanya langsung di Kalau di rumah? daring ya? Kalau dari kan pakai aplikasi ibu. Oh berarti Pakai aplikasi. Jadi anak-anak baca di sini. Pakai aplikasi misalnya gini nih. Nah, misalnya selamat pagi anak-anak. Sekarang kalian baca materi kalau misalnya enggak Zoom ya. Iya. Nah, baru anak-anak udah ngerti kerjakan satuan waktu di buku tulis ini yang dari LKS. Nah, nanti anak-anak langsung mengerjakan. Cuman kalau misalnya yang punya kekurangan ya, gitu, ABK. gitu, kadang mengerjakan, kadang tidak. Ya mungkin kesulitannya dari situ. Terus kalau misalnya untuk penugasannya setiap pertemuan selalu ada atau berapa minggu berapa kali gitu, seminggu berapa kali gitu? Maksudnya pertemuan gimana? Untuk penugasannya Setiap hari. setiap hari berarti setiap ketemu selalu ada tugas. Misalnya kalau online gitu. Iya. Setiap hari online. Kecuali kalau ada pelajaran guru bidang. Nah, sekarang yang hari Jumat itu kan pelajaran agama. Iya. Sama pelajaran bahasa Inggris. Berarti tidak ada tugas dari ibu, hanya absen aja. Nah, besok baru. Berarti untuk penugasan setiap kali pertemuan selalu ada tugas ya Ibu? Iya. Praktek juga kan anak-anak di rumah di video. Iya, Gitu. iya. Kalau praktek kayak kemarin, praktek anak-anak praktek perubahan wujud benda. Iya. Cukup divideokan gitu, divideokan. Nah, kalau di sekolah enak ya, kalau di rumah kan pastilah ada orang tua yang terlibat. Namun kalau praktek dia sendiri kan di video. Iya, di video.
Kalau untuk strategi atau metodenya Ibu, kalau teknis mengajar yang digunakan, gimana caranya? Apakah cara yang dilakukan untuk semua anak termasuk ABK atau ada cara waktu khusus untuk anak ABK? Enggak sih, kalau di sekolah negeri biasanya kalau anaknya tidak terlalu parah gitu, Ya. mengikuti saja, kecuali kalau anaknya yang parah pulangnya terlambat, suka ada bimbingan dulu, Iya. belajar baca dulu, Iya. belajar nulis dulu gitu. Kalau yang parah, kecuali kalau yang enggak mah kita mengikuti bareng-bareng. Nanti kalau dia kesulitan baru nanya ke ibu. Kecuali kalau yang parah, kayak waktu ibu ngajar di kelas 2 ada ya anak yang parah, pulang sekolahnya nanti terlambat gitu, agak terlambat. Jadi khusus belajar baca dulu sama belajar nulis, belajar baca. Kalau faktor pendukung sama penghambatnya apa? Kesulitan dalam menghadapi siswa ABK? Ya kesulitannya mah ya gitu aja sih biasanya. Kesulitannya mah biasanya itu mah kan harus ada dorongan dari orang tua. Ya, benar. Kan ibu juga nggak bisa ngajar sendiri. Sekarang kalau misalnya ibu ini nih di sekolah gitu sama ibu dibimbing gitu. Ya. Tapi kalau di rumah tidak ada dukungan orang tua, anak tidak bisa berjalan. Sampai sekarang kelas 4 pun anaknya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena apa? Karena orang tua tidak. Coba kalau sekarang ibu guru di sekolah, orang tua di rumah, ada dukungan lah dari orang tua. Anak-anak pasti, anak juga pasti gitu. Ya, Kalau intinya mah orang tua harus mendukung dan membantu. ikut serta lah Ibu Ikut ya. serta. Ya. Kalau misalnya ini kelebihan siswa dysgraphia yang Alba. Kalau untuk Alba tuh kemampuannya lebih kemana sih Ibu di pelajaran? Kalau menurut ibu sih dia belum terlihat, soalnya kan dia kesulitan menulisnya. Iya. Kalau merangkai kata-kata misalnya ya, ibu dikte misalnya bermain, Iya. dia nggak bisa, Iya benar. sulit tadi Iya, udah iya dites, tadi. nggak bisa dia sulit. Jadi harus satu-satu B, E. Iya. Baru dia bisa. Gitu. Iya. Makanya banyak tertinggal seperti itu. Gitu. Kalau kelebihannya mah dirasa paling matematika. Kalau matematika sih dia bisa gitu karena Iya. angka. Iya. Gitu. Kalau huruf, Oh berarti dia hanya kesulitan untuk menulis huruf ya Ibu? Kalau angka enggak? iya. Tapi huruf juga kalau misalnya ada kan huruf misalnya 100 ditulis 100 ya sulit. Iya. Kalau misalnya untuk penilaiannya sendiri Bu, kalau evaluasi, nah itu di rapotnya seperti apa Ibu? Kalau di rapotnya mah ya kalau di sini kan misalnya paling dia kalau di bawah KKM tidak mungkin Iya, ya. iya. Kalau di bawah KKM berarti dia tidak naik Iya, kelas. benar. Ya sesuai kemampuan aja gitu. Paling nilainya Pas. KKM. Ya. Terus kalau misalnya kenaikan kelas Ibu, Ya nanti tunggu. kadang mempertimbangkannya, kadang guru lewat apa sih Ibu? Anak ini pantas nih buat naik ke kelas 4 gitu. Misalnya anaknya rajin nih. Iya. Oh, padahal anaknya itu gak bisa apa-apa, Iya. tapi anaknya semangat untuk Iya. sekolah, rajin ke Iya. sekolah, terus dia mau berusaha untuk belajar, itu juga termasuk penilaian gitu. Kecuali kalau misalnya udah mah gak bisa baca, anaknya jarang sekolah, anaknya tidak mau berusaha, ya itu mah gak usah dinaikin kelas. Iya. Kecuali kalau anaknya mau berusaha, masih ada kesempatan di kelas 3 misalnya kelas 1 naik ke kelas 2. Nah di kelas 2 masih seperti ini gitu, tapi ada kemajuan sedikit, itu wajib untuk dinaikkan kelas. Kecuali kalau misalnya anaknya tidak bisa baca, tidak rajin lah sekolahnya gitu, tidak mau berusaha, itu mah nggak bisa naik kelas. Kalau ini usaha Ibu agar jadi masing-masing ABK itu gimana ya, bisa punya kemajuan gitu, cara Ibu gimana? Ya itu mah harus dibimbing terus-terusan. Kadang kok tunggu dulu ya nanti ya. Kalau misalnya anak yang nggak bisa baca mah biasanya ibu suka bikin dari karton, Iya. bikin media kayak Iya. huruf Iya. A, B, C, terus babi, bu, bebo, Iya. caci, cici. Nanti anak dilatih gitu, misalnya dikasih kartu, ini Iya. apa, misalnya Iya. baca ba, ini baru dirangkai seperti itu.
Ibu kalau ketemu Alba Ibu baru kelas 3 ini aja. Ini kan baru, jadi kan ditambah Ibu ketemu ini kan anak-anak baru ya, jadi Ibu baru tahu karakteristik anak itu baru. Jadi belum terlalu kelihatan ya Ibu Belum, kayak belum. perkembangannya gimana. Belum terlalu. Cuman pas begitu masuk kan ini udah pertemuan keempat Iya. 5. Iya nanti ada satu dulu ya ada satu. Ini juga sebetulnya, tapi dia punya kelebihan pintar dia mah. Padahal itu anaknya nggak mau dia mah autis. Autis tapi anaknya pintar. Jadi sekali ibu ngomong bisa, sekali ibu ngomong Berarti bisa. kemampuan mengingatnya juga Kemampuannya. Iya, Kan kognitifnya. anak yang terlalu Terlalu kelebihan, hiper. kepintaran itu Iya. termasuk ABK. Iya, cuman dia itu dia emang nggak mau dia anaknya itu lagi sakit tapi pengen sekolah katanya nggak mau ketinggalan. Nanti ya tunggu dulu ya. Berarti maksudnya walaupun kalau semangat ya mah sama ya Ibu semuanya. Jadi kalau ABK di sekolah negeri itu dia berbaur dengan teman-teman biasa. Oh, iya. Teman-teman, misalnya teman-teman yang lain, cuman kadang suka mengganggu temannya, suka mengganggu temannya yang lagi belajar, gitu. Tuh, kayak gitu aja. Berarti bisa dianggap masih tergolong rendah gitu ya Bu penyakitnya. Iya. Kalau udah parah mah, aduh, nggak mungkin. Ibu nggak bisa sendiri. Kalau parah mah gitu ya, dia mah masih bisa dihandle lah sama ibu. Mungkin udah cukup sekian Ibu wawancaranya, makasih banyak Ibu waktunya. Semoga ini juga dapat mempermudah penelitian kami. Jadi ini tuh buat UTS Ibu. Iya. Mudah-mudahan lancar. Iya, amin. Ibu juga sama udah merasakan. Iya. Ibu makasih.